Bel, ayo mampir dulu ke apartemen Kak Raymond. Masih banyak yang harus aku ceritain ke kamu, ajak Luna. Bel tidak bisa menolak. Dia terpaksa mengangguk saja. Hal itu membuat Raymond sumringah. Sepertinya dia telah jatuh hati kepada wanita ini. Kakak buatin kita jus atau apa deh? Aku mau curhat sama Bella. Luna malah ngusir Raymond. Raymond hanya bisa mendengus kesal. Padahal ini adalah apartemennya. Dia terpaksa memberikan privasi kepada mereka. Memangnya kamu mau cerita apa, Lun? Tanya Bella setelah mereka berdua duduk di ruangan tengah. Aku sebel banget sama si Kuyang itu. Bel, masa dia cium aku di dekat Om Bara dan Tante Karin? Pakai ngaku aku pacarnya lagi. Cerita Luna dengan nada kesal. Bella terkejut mendengarnya. Kok bisa? Itu karena dia gak mau dijodohkan dengan wanita yang bernama siapa tuh? Cika gitu? Oh iya, Cika. Dia emang orang ketiga di dalam hubungan Gisel dan Kak Rafael dulu. Nah iya, makanya aku gak cerita tadi. Aku merasa gak enak. Masa terus saja bersangkutan dengan Gisel? Gak adeknya, sekarang kakaknya. Luna ingin menghargai perasaan Gisel. Masalah Gisel, aku rasa dia sebenarnya sudah punya hati sama Haikal. Dia mungkin belum bisa menyadari perasaannya aja. Lama-lama dia akan sadar sendiri kok. Malah Bella merasa Gisel sudah memiliki hati, walau sedikit saja setelah Gisel dipaksa jalan bersama Haikal di festival waktu itu. Dari cara Gisel menceritakan tentang Haikal, dia merasa ada yang beda aja dengan tatapan matanya yang berbinar-binar. Tapi mungkin Gisel adalah tipe wanita yang ingin setia pada satu pria. Makanya dia terus meyakinkan hatinya untuk setia pada Rafael. Terus, perasaan kamu sendiri gimana ke kakak Rafael? Tanya Bella penasaran. Biasa aja, malah aku selalu sebel sama tuh orang. Jawab Luna dengan penuh kekesalan. Hati-hati loh, nanti dari benci malah jadi cinta. Malah bagus loh, kelihatan bisa saling mengobati hati. Bella malah menggodanya. Luna malah jadi kepikiran ciuman tadi. Mungkin karena pertama kalinya dia merasakan ciuman, sampai sentuhan baby Rafael masih terasa di bibirnya. Nggak tau lah. Luna merasakan ingin buang air. Aduh Bel, aku ke belakang dulu ya, pamitnya. Iya. Bella menganggukkan kepalanya. Lalu Raymond datang membawa 3 gelas jus buah. Dia meletakkannya di atas meja. Kemana Luna? Tanya Raymond seraya menatap Bella. Ke kamar mandi. Bella melirik jam tangannya. Kayaknya aku harus pulang deh. Tolong kamu beritahu Luna kalau aku harus pulang. Bella segera bangkit dari duduknya. Namun Raymond malah menghalangi jalannya. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Setelah apa yang kamu perbuat sama aku? Bahkan mana janji kamu kemarin? Katanya bersedia kencan 1 hari saja dengan aku. Tapi gak juga kan? Bella menghela napas. Aku belum siap berkencan sama kamu. Cuma 1 hari. Bella merasa kesal, merasa dipaksa oleh Raymond. Ya ampun, dengar ya Lemon. Aku sama sekali gak tertarik sama kamu. Jadi buat apa aku kencan sama kamu? Kita buktikan apa setelah ini kamu tidak tertarik pada aku lagi? Bella mengerutkan dahinya. Maksudnya? Sungguh tanpa diduga Raymond menekan tengkuk Bella dan langsung menyambar bibirnya. Bella terpakik kaget tapi tidak bisa melawan karena Raymond menciumnya dengan begitu brutal sampai mengantaknya ke dinding. Raymond membalikkan mata, merasakan celananya yang sesak. Benar saja, dia seperti dapat kutukan. Wanita ini selalu membuatnya bergairah setiap melihatnya. Tapi hanya wanita ini saja. Bahkan dengan ciuman pun membuat Johnny-nya terbangun. Bella yang ingin berontak, dia terbawa suasana. Perlahan dia malah ikut menikmati ciuman dari Raymond. Raymond memang ahli dalam hal seperti ini. Tapi dia ingin memperlakukan Bella beda dari wanita lain. Dia ingin mencintainya dengan benar bukan karena nafsu. Raymond menghentikan ciumannya. Dia tidak boleh hilang kendali. Apalagi ada Luna. Dia menatap intent kedua belah mata. Mulai sekarang kamu adalah milikku. Dan sudah aku putuskan, kamu akan menjadi masa depanku. Hah?
Bella membulatkan matanya. Mana bisa begitu? Kita tadi sudah berciuman. Artinya kita sudah jadi sepasang kekasih. Tunggu dulu. Masa cuma ciuman bisa langsung jadi kekasih? Terus mau apa? Mau tidur bareng? Raymond malah menggodanya. Bella memukul lengan Raymond. Tenang aja, aku akan melakukannya setelah kita menikah nanti. Menikah? Bella malah terkekeh. Ya ampun, kamu bicaranya terlalu kejauhan. Pembicaraan mereka terhenti saat mendengar suara Luna yang berjalan habis dari kamar mandi. Raymond dan Bella segera duduk kembali. Maaf ya menunggu lama, ucap Luna tanpa tahu apa yang terjadi pada mereka tadi. Sementara di ruangan apartemen sebelah, Haikal dan Giselle masih saling pandang. Pria tampan itu masih mengunci tubuh yang duduk di atas kursi. Haikal mencondongkan wajahnya sehingga jarak kedua bibir mereka begitu sangat dekat. Bahkan hembusan napas yang begitu terasa menelisik jiwa. Kamu pilih saja, makan buah markisa itu semua sampai habis, atau aku yang memakan kamu? Giselle nampak kebingungan untuk menjawab hukuman apa yang akan dia pilih. Dia merasakan hawa panas di sekujur tubuhnya, seakan tubuh itu ingin mendapatkan sentuhan. Tapi dia malu mengakuinya. Masa cuma gara-gara buah markisa aku dihukum? Protes Giselle. Sebenarnya hukuman ini akal-akalan Haikal saja. Dia tidak bisa bebas menyentuh Giselle karena Giselle melarang menyentuhnya. Malam itu terjadi karena sebuah hadiah yang diberikan oleh Giselle. Karena itu malam ini dia menginginkannya lagi dengan alasan hukuman. Aku tidak akan melepaskan kamu sebelum menentukan pilihan. Kalau aku tidak ingin memilih, tanya Giselle dengan melebarkan pandangannya. Kalau kamu tidak memilih, biar aku putuskan hukuman apa yang pantas buat kamu. Loh kok gitu sih? Haikal semakin mencondongkan badannya. Dia mencium bibir Giselle, membuat Giselle membelalakan matanya. Dia menciumnya dengan nafas yang begitu menggebu, sampai Giselle tidak diberi kesempatan untuk bicara. Dia terbawa suasana. Giselle terus menggigit bibir bawahnya dengan kedua tangan mencengkram dengan kuat gaun yang masih dia pakai. Dia tidak ingin suara desahan yang memalukan itu keluar dari mulutnya. Suara panggilan telepon membuyarkan hasrat mereka, tapi karena sudah sangat bernafsu, untuk kedua kalinya ponsel itu berdering. Giselle tanpa sengaja melihat di layar ponsel Haikal yang tergeletak di atas meja. Dia melihat nama Vira terpampang dengan jelas, membuat gairahnya memudar. Bahkan saat Haikal ingin kembali mencium bibirnya, Giselle menghalanginya dengan tangan. Haikal yang sedang dilanda gairah begitu besar tidak menghiraukan itu. Dia ingin mencium Giselle kembali, tapi Giselle menolak. Aku pilih makan buah markisa. Giselle menatapnya dengan tajam. Haikal sangat kecewa mendengarnya. Mengapa memilih itu? Akui saja kamu juga sangat menginginkannya. Haikal yang dilanda nafsu yang menggebu tidak terima Giselle mengakhiri permainan panas mereka. Bukannya kamu menyuruhku memilih? Giselle mengancingkan kembali gaunnya yang telah dibuka Haikal. Haikal terpaksa mengalah dengan perasaan penuh kecewa karena dia tidak ingin memaksa Giselle untuk melakukannya. Kepalanya terasa pusing jika tidak menuntaskan hasratnya. Dia terpaksa pergi ke kamar mandi untuk bersolok karir. Entah mengapa Giselle merasa kesal saat melihat mantan tunangan Haikal menelpon Haikal. Oke, cuma sekali saat di hotel itu, tapi sekarang menelponnya lagi. Apa mungkin mereka sering berkomunikasi? Giselle teringat lagi dengan ucapannya yang tidak akan membatasi Haikal untuk dekat dengan siapapun juga. Apa itu artinya? Dia tidak bisa melarang atau marah pada Haikal jika dia dekat dengan wanita lain, termasuk mantan tunangannya. Karena itu dia tidak akan merelakan tubuhnya jika Haikal memiliki hubungan dengan wanita lain. Setelah sekian lama bersolok karir di kamar mandi, Haikal menghampiri Giselle kembali. Dia melihat Giselle yang habis memakan buah-buah markisa dengan menyipitkan matanya. Mungkin karena masam. Dia merasa gemas melihatnya. Tanpa basa-basi Haikal merebut buah markisa itu. Dia malah menggendong Giselle ala bridal style.
Gisel sangat kaget. Tiba-tiba Haikal menggendongnya. Dia mencoba berontak dengan terus menggerakkan kaki dan juga tangannya. Haikal? Haikal dengan tenang membawa tubuh ramping itu masuk ke dalam kamar. Dia membaringkan tubuh Gisel di atas kasur dan menyelimuti tubuh itu. Jangan memaksakan memakannya jika tidak suka, hanya demi tidak ingin disentuh olehku, ucap Haikal dengan nada datar, mungkin kecewa ketika nafsu sudah diubun-ubun, tapi Gisel malah menghentikannya. Aku tidak akan memaksa kamu lagi jika kamu tidak ingin melakukannya. Gisel hanya terdiam mendengar ucapan Haikal. Tatapan matanya terlihat kecewa. Setelah mengatakan itu, Haikal keluar dari kamar Gisel. Bagaimana bisa dia meminta aku untuk berhubungan intim dengannya sementara dia masih berhubungan dengan mantannya? Gisel mengatakan itu dengan nada kesal. Di kamar sebelah, Haikal melihat ada beberapa panggilan dari Vira. Dia mengerutkan dahinya. Untuk apa Vira menelpon malam-malam? Vira menelponnya lagi, tapi Haikal malah merejeknya dan menonaktifkan ponselnya untuk malam ini. Paginya, seperti biasa, Haikal masak untuk sarapan pagi. Pagi ini dia memasak nasi goreng, makanan kesukaan Gisel. Dia kembali ceria, lupakan rasa kesalnya yang semalam karena Gisel menolak bercinta dengannya. Bagaimana? Enak kan? Tanya Haikal memandangi Gisel yang tengah makan. Enak, jawab Gisel. Dia begitu lahap makan nasi goreng buatan suaminya. Haikal memainkan nasi goreng miliknya dengan sendok. Besok aku harus ke kota C, memantau proyek pembangunan pasar itu secara langsung, entah berapa hari atau sampai 1 minggu. Kamu gak apa-apa kan ditinggal sendirian? Ya udah, jawab Gisel dengan santai. Bukanlah ini yang dia mau? Tidak melihat orang itu di apartemen ini? Tapi kenapa rasanya dia merasa sedih ditinggal Haikal yang suka bersikap konyol padanya? Haikal rasa dia harus jujur pada Gisel. Walaupun Gisel tidak membatasi dia dekat dengan siapapun, tapi dia rasa Gisel harus tahu mengenai Vira. Kebetulan, project manajernya itu Vira, mantan tunanganku. Gisel yang tengah makan langsung tersedak. Dia sangat kaget sekaligus kesal. Bagaimana bisa Haikal berada di luar kota bersama mantan tunangannya? Padahal mereka datang ke sana bukan berdua, tapi ada asisten Haikal, Jerry, dan juga ada beberapa karyawan lainnya yang bertugas di lapangan.